Lalu bagaimana ketiga Sri Kandi di Pilgub Jawa Timur dengan program-program mereka ini bisa memengaruhi pemilih? Kami bahas bersama Muhammad Asyari, juru bicara tim pemenangan Luluk Lukman. Bergabung juga ada M. Govirin, sekretaris tim sukses Kofifa Emil. Dan ada Wisnu Wardana, ketua harian tim sukses Tri Risma Zarul. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Asyari dulu. Mas Asyari, ini menurut dari pernyataannya Mbak Lulu kan bilang, kita pikir Jawa Timur ini makmur begitu, tapi jumlah penduduknya kok terus miskin, bahkan yang tertinggi di Indonesia. Jadi tawarannya program Mbak Lulu ini apa nih untuk memberantas kemiskinan? Oke, terima kasih Pak Wisnu, ada Pak Gufron, serta para pendengar semuanya. Pertama, memang Jawa Timur ini kan semakin hari semakin meningkat. Jadi tahun 2023 ini sudah mencapai 41 juta penduduk. Nah, diantaranya itu 10% masih tergolong miskin. Oleh karenanya kami punya beberapa tawaran yang saya kira ini menjadi kerinduan kita bersama, bahwa faktor kemiskinan itu kan macam-macam, Mbak. Ada pendidikan, kemudian ada lapangan pekerjaan, kesempatan yang belum meluas. Nah, kami Luluk Lukman, pasangan nomor urut 1 dalam Pilgub ini, menawarkan kalau seandainya itu karena faktor pendidikan, maka kita akan siapkan dana abadi pendidikan. Jadi fokus utamanya ini adalah pendidikan dulu nih untuk memberantas kemiskinan nih. Ya, pendidikan. Jadi ada beasiswa bantuan, kemudian fiskal pendidikan kabupaten kota se-Jawa Timur. Lalu ada namanya pesantren metal. Metal itu melek digital. Jadi para santri ini tidak kemudian menjadi objek, tetapi bisa menjadi subjek, agar kiranya mereka ini, para santri, bisa menjadikan dirinya, bisa eksplor positif tentang adanya melek digital ini. Oke, kalau Mbak Lulu ini tadi utamanya adalah di sektor pendidikan untuk memberantas kemiskinan di Jawa Timur. Nah, kalau dari Bu Risma, Mas Wisnu, ini kan Bu Risma adalah sebelumnya Menteri Sosial, otomatis sudah sering kan bolak-balik melihat kemiskinan terutama di Jawa Timur. Kemudian juga sebelumnya Bu Risma adalah Wali Kota Surabaya. Jadi kalau kata Bu Risma, ini katanya kalau untuk memberantas kemiskinan bukan hanya sekedar guyuran bansos aja, betul gitu? Iya, saya kira betul sekali yang disampaikan Bu Risma, karena beliau memang seseorang yang berkapasitas ya, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Sudah terbukti Surabaya begitu hebatnya, dibuat beliau begitu hebatnya, baik infrastruktur, kemudian dari sisi pendidikan, kesehatan, dan khususnya untuk pembangunan di Surabaya begitu merata ya. Tapi bukannya kalau bansos ini juga langsung begitu diterima oleh warga, jadi warganya juga bisa mencari misalnya bahan pokok seperti beras. Ya, memang dalam hal ini dari tim Bu Risma Gusan, kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan, serta pembangunan kebudayaan yang menghormati eksistensi budaya lokal, hak-hak minoritas terutama ya, dan kebutuhan kelompok-kelompok yang rentan. Ini perlu merupakan sebagai prioritas utamanya. Khususnya nantinya dalam membangun daripada sumber daya manusianya, karena kemiskinan itu tidak bisa kemudian dipenggal begitu aja, kemudian mereka untuk kelanjutannya ini, maka sumber daya manusianya harus sumber daya diciptakan, di-create ya, sumber daya yang cerdas, sehat, dan berakhlak ya. Kemudian sisi ekonominya terutama membangun sistem ekonomi kerakyatan yang dan inklusif ya, yang tercapai. Jadi yang utama tadi justru menciptakan sumber daya manusia yang unggul ya. Oke, Mas Wisnu, kalau misalnya tadi Mas Govirin, kalau tadi di Bu Risma ini hampir-hampir sama, ada sumber daya manusia, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, tapi kemudian juga dari Mbak Lulu sendiri ini pengennya utamanya adalah pendidikan untuk memberantas kemiskinan. Nah, kalau misalnya dari Bu Kofifa seperti apa? Karena kan Bu Kofifa ini percaya diri bahwa kemiskinan di Jawa Timur ini di eranya ini sudah menurun loh. Ya, jadi saya kira apa yang baru saja disampaikan, kemiskinan sudah menurun, ini diakui oleh semua pihak, bahkan Badan Pusat Statistik Nasional dan juga Jawa Timur merilis bahwa angka kemiskinan Jawa Timur terus menurun. Nah,
Namun demikian, Ibu Khofifah dan Pak Emil tidak serta-merta terlena dengan kondisi statistik yang dirilis. Beliau berdua terus berupaya agar kemiskinan yang menjadi musuh kita bersama itu senantiasa menjadi prioritas utama untuk kemudian diturunkan bahkan serendah-rendahnya. Oleh karenanya dalam visi misi Nawabakti Satya 2.0, Ibu Khofifah dan Pak Emil menempatkan Jatim Sejahtera menjadi prioritas pertama. Caranya Karena utama memang, apa tuh, Mas? Iya, lagi-lagi memang bagaimana agar masyarakat Jawa Timur itu sejahtera, maka dari sisi lapangan pekerjaan, kemudian dari sisi tadi saya sepakat dengan sahabat Ari yang juga menyoal tentang SDM, ini menjadi suatu hal yang kemudian menjadi prioritas. Sehingga tersambung antara Jatim Sejahtera dengan visi yang kedua yaitu Jatim Kerja, di mana memang mau tidak mau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui bantuan-bantuan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Mereka butuh akses kerja yang cukup untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Mas Govirin, tapi kan meskipun turun nih ya jumlah kemiskinannya, tapi kalau dibandingkan untuk kemiskinan nasional secara menyeluruh ini tetap tinggi nih di Jawa Timur. Iya, jadi saya kira apa yang terjadi, potret-potret kekinian yang barangkali orang memotret seperti itu, maka tidak hanya faktor yang sekarang sedang kita hadapi bersama, di mana ada faktor-faktor lain yang juga ikut di dalamnya. Bagaimana kita baru saja keluar dari pandemi COVID-19 yang itu menjadi salah satu faktor juga di dalam kita, bagaimana kualitas kesejahteraan masyarakat juga ikut terpengaruh di dalamnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di desa dan di kota melalui pendekatan lintas sektoral spasial yang terpadu. Nah, ini menjadi fokus dan peran kaum perempuan ya dalam program pemberdayaan serta prioritas warga miskin ini juga menjadi satu hal yang harus kita ikhtiarkan bersama, di mana lagi-lagi musuh kita bersama kita sepakat bahwa kemiskinan harus diberantas, harus diturunkan, dan itu menjadi suatu PR besar. Oleh karenanya visi misi Nawabakti Satya 2.0 menempatkan Jatim Sejahtera dan Jatim Kerja pada urutan 1 dan urutan kedua. Oke, meski turun jumlah kemiskinannya pada saat Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini menjabat, Mas Wisnu, tapi kan ini kemudian juga menjadi pekerjaan yang nampak ini juga menjadi tantangan supaya kalau misalnya bisa meraih hati warga, memaparkan visi misi untuk pemberantasan kemiskinan, unggul begitu ya untuk program-program yang didukung, kan ini bisa menjadi senjata juga agar Bu Risma ini menang di Pilgub Jatim nih. Gimana itu? Jadi begini ya, di dalam gubernur adalah salah pemimpin, maka pemimpin harus berkapasitas. Ya, nggak bisa kemudian yang ngomong doang, kemudian program doang, tetapi pemimpinnya tidak mampu mengeksekusi program itu, maka keluarannya hanya omon-omon. Ini omon-omon ditujukan ke siapa? Ke Bu Khofifah. Maka kalau kenapa? Ini omon-omon doang ditujukannya ke siapa? Ke pasangan Khofifah? Saya bicara secara umum. Kalau seorang pemimpin itu, kalau kita begini-begini saja, ya, seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas kemampuan untuk melaksanakan program. Tapi kalau dia membaca program aja tidak mampu, kemudian untuk melaksanakannya, bagaimana melaksanakannya, maka yang muncul hanya omon-omon atau mimpi doang. Karena visi itu adalah mimpi atau angan-angan, tetapi untuk mengkreatkan maka dia harus bisa mengeksekusi, itu namanya mission. Maka Bu Risma ini seseorang yang sudah jelas membuktikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan kapasitas yang sangat luar biasa. Sebagai itu memiliki care yang luar biasa kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia. Ketika dia di Papua, dia berjalan sampai 30 jam, 3 hari tidak makan. Itu demi untuk di sana bisa keluar air minum di sana sulit mencari air minum di sana. Dan apalagi di Jawa itu. Jadi artinya harus belajar masalah turun ke bawah begitu. Daerah yang masih belum bisa mendapatkan air bersih. Maka kalau Bu Risma jadi gubernur, ya insya Allah maka seluruhnya akan dapat teratasi. Oleh karena itu saya menambahkan dikit, mengapa visi kita itu resik? Itu bagian integrated dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu dengan kita menekan kemiskinan, maka
efeknya adalah bahwa pengangguran akan teratasi, otomatis ya rakyat akan sejahtera. Mas Wisnu, salah satu sebentar. dari visi kita adalah resik Jawa Timur harus bersih dari segala hal. Oleh karena itu di antara tiga ini harus resik itu ada reformasi birokrasi. Mas Wisnu, kalau misalnya tadi kan jangan omon-omon, iya kalau jangan omon-omon doang katanya Mas Wisnu, Mas Govirin, ini kalau berbicara jangan omon-omon, harus belajar masalah, harus turun, harus tahu permasalahannya apa. Nah tapi kalau saya tanya ini di kampanye hari pertamanya Bu Kofifa dan Mas Emil ini tidak turun menemui masyarakat ya? Mas Emil hari ini ke Gresik, beliau ke ujung utara Gresik, namanya Ujung Pangkah. Beliau bertemu dengan komunitas di sana untuk menyerap aspirasi dan secara nyata Mas Emil menyapa langsung warga pesisir yang ada di Ujung Pangkah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Ini satu bukti bahwa belanja masalah itu sudah 5 tahun yang lalu sudah dilakukan. Bahkan apa yang dikeluhkan oleh warga terkait dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan, itu sudah menjadi prioritas yang terus diperjuangkan oleh pasangan Khofifa Emil, dan keduanya ini tidak lantas menjadikan hal-hal yang kita diskusikan malam ini menjadi sesuatu yang remeh. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Khofifa, bagaimana beliau rajin menyapa warga. Coba setiap ada kemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana misalnya, malam ada banjir, malam itu juga Bu Khofifa sudah di lokasi. Malam ada gunung meletus, malam itu juga Bu Khofifa sudah ada di lokasi. Betapa jadi bukan omon-omon gitu ya, seperti Mas Wisnu bilang tadi tuh. Kalau jadi ya, jadi tidak lagi teori, tidak lagi bagaimana ini sebuah program, tapi nyata. Bu Khofifa tidak pernah menunda. Di mana ada potensi warga menderita, di situ Bu Khofifa hadir untuk memberikan bagian dari solusinya. Saya kira menjadi yang saya maksudkan ya, Mbak Dewi, itu seorang pemimpin itu hasil daripada kerjanya tidak signifikan dengan program yang dibuat. Coba lihat program yang dijalankan. Ya, dari program itu banyak yang tidak signifikan. Mereka hanya seakan pokoknya gubernur ini jalan. Karena itu menurut saya, maka saatnya inilah memang Jawa Timur harus memiliki seorang gubernur yang hebat. Kalau ingin memang kita mau bebas dari kemiskinan, kita mau pendidikan yang lebih bagus, maka dipilih gubernur yang memang kerja dan kerja. Gitu. Jadi isinya nanti tidak omong-omong, tidak mimpi. Mas, kalau gitu saya mau minta tanggapannya dari Mas Ari, Mas Asari. Kalau gitu dari Mbak Lulu sendiri kan ini bisa di tengah-tengah nih, Mas. Ketika tadi jangan omon-omon. Sementara Bu Risma juga adalah mantan wali kota Surabaya yang sudah punya pengalaman. Kemudian juga ada Bu Khofifa yang juga 5 tahun sebagai gubernur Jawa Timur yang tadi sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dan dari kalau Bu Lulu bisa merebut hati sisanya nih untuk bisa menggrab, bisa meraih kemenangan nanti di Gubernur Jatim. Ya, saya kira di antara berdua, antara calon nomor urut 2 dan 3, tentu saya mengakui bahwa ada beliau-beliau ini, Bu Risma pernah menteri, kemudian Bu Gubernur juga pernah menteri. Tetapi bahwa Mbak Lulu ini adalah orang yang getol sekali, sangat membantu dalam proses-proses kebijakan, termasuk undang-undang kaitan dengan pesantren, undang-undang perlindungan perempuan, semua itu dilakukan. Jadi track record kita tidak kalah lah dengan Mbak Khofifa dengan Bu Risma. Bahkan kita semua merangkai semua program baik pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan itu dalam satu bingkai namanya program Sehati. Jadi semua itu mulai pendidikan, mulai lapangan kerja, pekerjaan, kemudian kesempatan kerja. Sehati itu maksudnya adalah bahwa kita harus dilindungi oleh jaminan kesehatan. Nah ini penting karena apa? Kesehatan itu menjadi prioritas kita. Setiap pesantren satu pusat kesehatan. Setiap desa kita akan bentuk inkubasi usaha dan lain sebagainya. Ada penciptaan SDM yang unggul, ada penciptaan juga kesejahteraan atau kesehatan yang lebih baik, dan juga untuk lebih banyak lagi
pembukaan lapangan kerja dari masing-masing yang dijagokan begitu ya untuk programnya, untuk berebut hati warga Jawa Timur. Terima kasih semuanya Mas Asori, Mas Govirin, Mas Wisnu, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Berprestasi. Assalamualaikum.